wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, sehingga sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Selanjutnya, salawat merangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan akan membantu kita ketika di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati yaitu kepada Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas tentang hadis yang kelima, yakni tentang anjuran bersiwak. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Lailan Nadrah dengan NIM 2214020032 dari kelas PBAC. Baik, saya akan membacakan hadis yang kelima tentang anjuran bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula asyqa 'alal mu'minina wa fi hadisi Zuhairin ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik wa Ad-Darimi. Artinya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak memberatkan orang-orang atas orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zuhair atas umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak ketika setiap masuk waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Itulah tadi bunyi hadisnya yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya kita akan telaah atau akan saya rinci arti perkata dari hadis ini. Baik, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata atau dia bersabda, laula, jikalau tidak, an, bahwa asyqa, memberatkan, ala, atas, al-mu'minina, orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, wa fi hadisi, dan pada atau dalam hadis Zuhair, hadis yang diriwayatkan oleh Zuhair. Maksudnya di sini adalah dalam redaksi lain dikatakan ala ummati, atas umatku.
ketika di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan alal mu'minina. Jadi reaksi hadis ini alal, yang pertama alal mu'minina, yang kedua itu dalam hadis Zuhair dikatakan laula an asyqa alal ummati. Selanjutnya la amartuhum, sungguh, la di sini adalah mentaukidkan, sungguh la amartuhum, akan aku perintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, inda, ketika, kulli, setiap, sholatin, sholat. Di sini rawahul Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Itulah arti perkata dari hadis ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai isi kandungannya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya siwak itu sangatlah penting. Dalam hadis ini dikatakan, apabila tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah, maka aku akan memerintahkan untuk bersiwak setiap hendak sholat. Nah, namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan atau memperhatikan maslahat bagi umatnya. Nah, hal ini dapat kita lihat di mana Rasulullah mempertimbangkan akan perintah tentang bersiwak ini kepada umatnya. Nah, apabila seandainya diandaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bersiwak itu wajib setiap kita akan melaksanakan sholat, maka tentu nanti umatnya akan merasakan kesusahan, merasakan kesulitan. Nah, kita lihat saja sekarang, ketika kita lihat sekarang, tidak memungkinkan kita itu untuk menggosok gigi setiap masuk waktu sholat. Nah, ada kalanya mungkin ketika kita di luar rumah, kita tidak berada di rumah, maka apakah mungkin setiap saat hendak sholat itu kita memegang atau membawa alat untuk bersiwak atau gosok gigi itu kemana-mana? Nah, disinilah Rasulullah memperhatikan kemaslahatan umatnya. Bagaimana agar umatnya itu tidak kesulitan, tidak kesukaran dalam menjalankan ajaran Islam itu. Namun di sini jelas bahwasanya ajaran Islam itu tidak akan memberatkan umat muslim dalam melaksanakan ajaran-ajaran apapun yang ada di dalamnya. Islam sangatlah memperhatikan kondisi ataupun keadaan umat. Nah, misalnya untuk suatu perintah, maka akan dipertimbangkan bagaimana agar tidak menimbulkan maslahat kepada umat nantinya. Namun perlu ditekankan dalam hadis ini bahwasanya bersiwak itu sangatlah penting. Hanya karena memikirkan kesukaran ataupun kesusahan yang akan dihadapi umat nantinya, maka dari yang semulanya bersiwak itu wajib, maka turun menjadi sunnah. Nah, itu adalah suatu yang menunjukkan bahwasanya bersiwak itu sangat dianjurkan. Karena apa? Karena itu termasuk salah satu menjaga kebersihan diri kita. Nah, ketika kita menjaga kebersihan, tentu itu akan berimbas kepada kesehatan. Jika kita memiliki kebiasaan yang bersih dan kita pandai menjaga kebersihan, maka kita akan memiliki tubuh yang sehat, jarang terkena penyakit. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwa
kebersihan itu harus kita jaga dan kita rawat, yakni mulai dari diri kita pribadi dulu. Mulai dari diri kita pribadi. Misalnya dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan diri kita, terutamanya mulut, lebih khususnya lagi di bagian gigi. Dengan cara apa? Bersiwak. Nah, dengan cara membersihkan gigi kita gosok gigi kita. Kemudian setelah kita membersihkan diri kita, kemudian dilanjutkan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Agar kita memiliki tubuh yang sehat, karena sesungguhnya kesehatan itu sangatlah mahal. Selanjutnya adalah kaitan hadis dengan pendidikan. Nah, di dalam hadis ini ada dua kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bahwasanya hadis ini berkaitan dengan materi akhlak, yaitu akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri. Dalam hadis ini, akhlak kita terhadap diri kita sendiri adalah dengan menjaga kebersihan. Karena ketika kita memiliki karena jika kita bersih, maka kita akan sehat. Kita sangat perlu peduli terhadap diri kita. Karena begitu banyak aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Maka sebagai bentuk apresiasi, nah salah satunya kita jaga kebersihan diri kita. Karena apabila kita juga bersih, wangi, maka orang-orang di sekitar kita juga akan senang melihat kita dan senang berteman dengan kita. Nah, intinya kita harus berakhlak yang baik kepada diri kita, salah satunya dengan menjaga kebersihan diri. Yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah tentang prinsip pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperhatikan kondisi, baik itu kondisi guru ataupun kondisi muridnya maupun lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan tadi. Nah, di dalam hadis ini diajarkan bahwa Rasulullah SAW dalam memutuskan suatu hukum, dia masih mempertimbangkan, dia masih memperhatikan kondisi umatnya. Bagaimana supaya umatnya itu tidak mendapat kesusahan, tidak merasa kesulitan dengan anjuran yang telah ditetapkan. Dalam halnya bersiwak tadi, Rasulullah sangat memikirkan umatnya. Jadi dapat kita ambil pelajaran ketika kita nanti menjadi seorang pengajar, kita menjadi seorang pendidik, kita menjadi seorang guru, maka kita harus melihat kondisi-kondisi tersebut, keadaan-keadaan tersebut, harus pandai kita mempertimbangkannya. Nah, sebagai contoh, misal seorang guru ini ilmunya sangat hebat, dia sangat pintar, namun sangat disayangkan pelajaran yang disampaikan kepada muridnya itu tidak dapat dimengerti. Karena apa? Misal karena keterbatasan alat mengajar. Nah, itu dia. Karena salah satunya karena keterbatasan alat mengajar, sehingga siswa ini tidak dapat memahami apa yang disampaikan guru. Nah, disinilah posisi guru harus pandai dalam memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya. Bagaimana supaya guru mengajar dengan senang,
guru dapat menyampaikan ilmunya sampai kepada muridnya dan murid ini menerima dengan baik apa yang disampaikan. Begitulah kira-kira. Nah, jadi dalam pendidikan itu harus ada step-step atau tahapan-tahapan, tidak disamaratakan semua. Misalkan dalam perkuliahan itu mahasiswa ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Artinya tidak semuanya yang lulusan pesantren, ada yang mungkin lulusan dari SMA, SMK, dan banyak lagi yang lain sebagainya. Nah, disinilah seorang pengajar atau pendidik itu pandai melihat situasi. Misalkan dosen itu mengajar tentang materi nahwu dan sharaf, tentu akan sangat lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa yang berlatar pendidikan pesantren sebelumnya. Nah, begitu juga sebaliknya, akan sangat awam bagi mungkin yang lulusan MA, SMA, bahkan SMK. Mereka tidak pernah sama sekali menyentuh pelajaran tersebut. Maka dosen harus sebisa mungkin memilih metode cara mengajarkan agar mahasiswa ini lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Dimulai dari yang dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itulah dua kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama itu akhlak terhadap diri sendiri, dan yang kedua kita harus paham tentang prinsip pendidikan, di mana kita harus bisa menyesuaikan kondisi, memperhatikan setiap keadaan dan kondisi ketika kita menjadi pengajar esok hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Wassalamualaikum